والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Al-Aqidah Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, yaitu komentar singkat, penjelasan singkat atau syarah singkat terhadap Aqidah Tahawiyah. Kita masuk di poin 122. Kalau yang cetakan Saudi di PDF-nya halaman 100 berapa ini? 130. Yang kitab antum enggak tahu halaman berapa. Taib, qala al-muallif hafizahullah taala wal kutubil munazzalati 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Berkata Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, dan kami yakni ahli sunnah mengimani al-kutubi, kitab-kitab. Jadi bukan satu tapi semua kitab yang Allah turunkan. Dan kitab ini para jamaah sekalian, kitab ini jumlahnya banyak. Jumlah kitab itu sejumlah Rasul. Rasul sendiri ada berapa dalam hadis? Sekitar 300 lebih, 313. Berarti kitab itu ya sekitar itu jumlahnya, ya. Yang menjadi dasarnya adalah di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, lalu Allah menyebutkan bersama mereka ada kitabnya, ya. Taib. Adapun kitab-kitab yang kita mengetahui yang disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama Taurat. Dan ulama khilaf tentang suhuf Musa. Sebagian suhuf Musa itu ya Taurat itu sendiri. Sebagian ulama berpendapat suhuf Musa beda dengan Taurat. Ya, ada khilaf ulama. Dalil tentang Taurat ini Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-43. Walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas. Walaqad atayna Musa al-kitaba. Maksudnya kitab Taurat. Dan juga dalam hadis syafaat, itu hadis yang panjang disebutkan, ya, ketika manusia datang kepada Nabi Ibrahim tidak sanggup memberi syafaat. Kata Nabi Ibrahim, lastu hunakum, ya, aku tidak berhak untuk memberi syafaat. Lalu Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Lalu beliau mengatakan, walakin tu Musa abdan atahu Allahu Taurah. Akan tapi datanglah kalian kepada Musa yang Allah telah memberikan Musa kitab Taurat, wa kalamahu takliman, dan Allah yang telah mengajak bicara Nabi Musa. Dan di antara keistimewaan kitab Taurat adalah Allah sendiri menulis dengan tangannya, ya, itu di antara kekhususan kitab Taurat. Jadi Taurat itu kitab yang langsung jadi, sudah paten. Ya, kalau Quran kan enaknya itu bertahap sesuai kejadian peristiwa. Ya, makanya Al-Quran itu cocok untuk segala kondisi. Kalau Taurat sudah berupa hukum langsung paten, ya.
Nah, sebagaimana di dalam surah Al-A'raf jemaah, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsilan likulli syai', dan kami telah menulis, kata Allah, bagi Musa di dalam alwah, di dalam lauh. Lauh itu semacam alat yang ditulis, bisa bahannya kayu, bisa batu, bisa kertas, wallahu a'lam. Yang jelas dia alwah. Sebagian mengatakan batu, ya, sebagian kertas dan semisal. Ala kulli hal ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diberikan kepada Nabi Musa. Jadi alwah yang dimaksud yakni Taurat. Nah, demikian pula ketika Nabi Adam berdebat dengan Nabi Musa. Nah, disebutkan di situ keistimewaan Musa. Nabi Musa mengatakan kepada Adam, ya Adam, anta abuna, ya, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Seolah-olah kata Nabi Musa, gara-gara engkau kita keluar dari surga dengan sebab dosa Nabi Adam, yakni melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini menunjukkan para nabi itu tidak maksum kalau urusan dosa-dosa kecil para jemaah. Beda dengan dosa-dosa besar, para nabi rasul terjamin. Jadi maksumnya para anbiya itu dalam hal menyampaikan wahyu terpelihara dari dosa, dari dusta. Namun kesalahan-kesalahan, para nabi berbuat kesalahan. Namun masalahnya setiap nabi berbuat salah pasti diampuni oleh Allah. Masalahnya, ya. Nah, ketika digitukan oleh Nabi Musa, Nabi Adam mengatakan, ya Musa, astafakallah bikalamihi. Wahai Musa, engkau yang telah dipilih Allah untuk diajak bicara langsung oleh Allah. Wa khatta laka biyadihi, dan Allah tulis untukmu dengan tangan Allah. Yani kamu manusia hebat, manusia baik gitu. Kata Nabi Adam, atalumuni ala amrin qadarahu Allahu alayya. Perhatikan jemaah, kata Nabi Adam, apakah engkau mencela aku dengan perkara yang Allah sudah takdirkan atas dosa? Dari hadis ini seolah-olah Nabi Adam beralasan terhadap takdir atas apa jemaah? Atas dosa yang dilakukan. Loh, katanya ahli sunnah berkeyakinan enggak boleh beralasan terhadap takdir atas dosa. Betul tidak? Gimana menggabungkannya? Yang jelas ini hadis benar harus dikompromikan. Bagaimana mengkompromikannya jemaah? Al-jawab, beralasan dengan takdir atas dosa itu tidak boleh jika dosa yang sedang atau akan dilakukan. Tak boleh. Ada orang mau berzina, alah saya mau berzina, kenapa? Sudah takdir. Loh, kok takdir? Ente belum berzina. Ya ente pilih takdir yang enggak zina. Kenapa pilih takdir yang zina? Ke Surabaya ada 2 jalan. Yang satu jalan ada nasi gratis, nanti hotel bintang 5, nanti dapat akhwat. Yang jalan sini nih. Yang ini banyak begal, jalannya jelek. Ada ular berbisa, ada harimau, nanti sana masuk penjara. Lalu antum pilih jalan yang kiri, ini alasan takdir? Ya pilih jalan yang ini, jalan yang baik ini, yang tengah. Apa ke Surabaya mungkin ada jalan yang ke kanan, ada yang ke kiri. Maka tidak boleh beralasan takdir terhadap dosa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Tapi kalau dosa yang sudah ditaubati, sudah antum kubur, boleh. Takdir saya dulu. Tapi dosa itu sudah ditobati, maka Adam beralasan dengan takdir atas dosa yang bagaimana? Yang sudah ditobati. Ya. Ada orang berzina sudah tobat, maka boleh dia katakan takdir aneh dulu. Kata orang itu, bukan ana yang ngomong ya. Kata orang itu gitu. Enggak boleh jemaah memberi contoh jelek untuk diri, itu enggak boleh sebenarnya. Taib si fulan dulu berzina, lalu kata si fulan takdir dia dulu berzina, sudah. Gimana lagi? Nah, takdir dulu dia sudah berzina, sudah ditobati. Ya. Taib, jelas ya jemaah. Nah, dari hadis ini Nabi Adam mengatakan wa khatalaka biyadihi. Allah menuliskan yakni Taurat untukmu. Tapi yang kedua Injil jemaah.
Injil dalam surah Al-Maidah ayat 46 dalilnya. Ya. Disebutkan wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam atau bi Isa bin Maryam. Lalu kami ikutkan, kata Allah, setelah jejak mereka para rasul terdahulu itu Nabi Isa. Lalu apa disebutkan? Wa atainahu al-injila. Lalu kami berikan Nabi Isa itu Injil. Nah, Injil itu sebenarnya dengan kitab Taurat sebelumnya, sebelum Injil kan kitab Taurat. Ya. Itu Injil membenarkan apa yang ada pada Taurat dan banyak kesesuaian sebenarnya. Makanya kata para ulama, lam yukhalif al-Injil Taurata illa fi qalilin minal ahkam. Tidak ada perbedaan antara Injil dan Taurat kecuali hanya sedikit saja dari beberapa hukum. Ya. Jadi hampir mirip saja membenarkan apa yang ada pada Taurat. Makanya dalam Ali Imran ayat 50 dalilnya. Wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Jadi ada sedikit hukum yang dibedakan dari kitab Taurat, Injil itu. Nah, dan Allah menyebutkan di dalam Taurat dan Injil dua-duanya disebutkan tentang kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad. Jadi sudah, makanya cuma orang Yahudi, orang Nasrani sebenarnya tahu Nabi yang akan muncul itu, cuman karena dengki saja. Karena kok nabinya bukan dari kalangan mereka, dari turunan Israel, turunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Loh kok dari turunan orang Arab? Ya'qub kan bukan Arab cuma. Ya'qub itu Israel bukan Arab. Ibrahim bukan Arab. Ya kan? Ismail awalnya bukan Arab namun jadi Arab Ismail itu. Ismail kan putra Ibrahim. Maka bukan Arab dan Ibrahim tidak berbahasa Arab. Oleh karenanya Arab itu ada 3 macam. Yang pertama al-Arab al-Ba'idah, Arab yang sudah punah, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Makanya Nabi Arab cuma 4 orang Nabi Arab. Selain 4 ini Nabi nggak ada yang bangsa Arab. Bukan Arab semuanya. Dan rata-rata dari keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Ibrahim. Rata-rata Nabi itu, Rasul itu. Makanya disebut Ibrahim itu Abul Anbiya, bapak moyangnya para Nabi. Karena rata-rata Nabi keturunan dari Ibrahim, dari Ishak, dari Yakub. Dan Yakub ini nama aslinya atau nama lainnya Israel. Ya. Siapa 4 orang Nabi Arab ini? Ya, kaum Ad, kaum Samud itu. Siapa? Nabinya siapa? Hah? Nabi Saleh dan Nabi Hud. Terus yang ketiga Nabi Ismail, yang keempat Nabi Muhammad. 4 orang itu saja. Taib. Arab yang pertama ini Arab yang punah karena kekufuran mereka, Allah binasakan. Enggak ada yang sisa di muka bumi. Sudah punah. Yang kedua Arab asli al-Ya'rub dari negeri Yaman. Ya, di antaranya suku Qahtan, termasuk kabilah Qahtan, termasuk kabilah Jurhum yang saat hajar di sumur Zamzam itu mereka singgah dan beranak pinak di situ, minta izin kepada Hajar. Nah, suku Jurhum itu, dan itu asli Arab. Sehingga yang ketiga Nabi Ismail disebut Arab karena kawin dengan suku Jurhum dan beranak pinak di situ, di lingkungan Arab hidupnya, sehingga menjadilah Arab al-musta'ribah namanya. Yani bukan Arab menjadi Arab. Tapi antum jangan ngomong Arab palsu. Arab, hidup di bangsa Arab, kawin sama orang Arab, kawin sama Arab asli. Antum pun kalau kawin sama Arab asli, perempuan Arab asli kawin lalu hidup di kalangan bangsa Arab, antum jadi Arab. Walaupun namanya Joko misalnya. Arab antum. Ya. Baik. Nah, disebutkan di dalam surah Al-A'raf jemaah. Ayat yang ke-157, kalau Rasul Muhammad itu disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal umiyyal ladzi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nah, orang yang ittiba kepada Rasul, seorang nabi yang ummi, ya, yang mereka mendapati Nabi Rasul Muhammad itu ada tertulis pada mereka di dalam Taurat dan Injil. Nah,
dan kita wajib mengimani kalau Taurat dan Injil ini sudah terjadi yakni at-tahrif, perubahan. Ya. Terus yang ketiga Az-Zabur jemaah, dalam surah Nisa ayat 162. Wa ataina Dauda Zabura. Kitab Zabur ini bukan kitab ahkam, tapi dia kitab yang berisikan pujian, sanjungan kepada Allah, laisa fi halal wala haram wala faraid. Enggak ada hukum halal haram, enggak ada hukum faraid di situ. Ya. Belum cuma anak belum baca kitab Syekh Fauzan, belum, ini masih muqaddimah. Ya, antum jangan cari-cari dulu. Enggak ono masalah. Belum muqaddimah ini. Nah, jadi kalau kitab Zabur dia bukan kitab ahkam sebagaimana kata Qatadah. Nah, tidak ada halal haram, tidak ada hudud, tidak ada hukuman-hukuman, enggak ada. Kitab pujian. Ya. Baik, yang keberapa? Makanya Nabi Daud kalau syariat berarti ikut syariat Musa. Jadi kalau bersyariat pakai kitab Taurat. Karena antara Nabi Daud itu hidup antara Musa dengan Isa. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu nabi bukan rasul. Sehingga ngikut kepada syariat Nabi Musa, ikut kepada yang namanya kitab Taurat. Nah, lalu Khadir, bagaimana Khadir? Khidir, walaupun yang benar Khadir sebenarnya. Nah, wis supaya antum kenal Khidir, sebagian Hidir katanya gitu, tidak apa-apa wis. Kenapa dia enggak ngikut Nabi Musa? Karena dia bukan Bani Israel. Ya. Sementara Musa hanya untuk Bani Israel, Isa untuk Bani Israel. Nah, berikutnya Suhuf Ibrahim wa Musa. Disebutkan di dua tempat dalam Quran. Yang pertama dalam surah An-Najm, ya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, kata Allah, surah Najm. Dan yang kedua dalam surah yang sering kita baca, ya, dalam surah Al-A'la, Allah berfirman, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, yang keberapa? Hah? Masa Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Berarti yang kelima cuma. Yang kelima Al-Quran. Ya. Kalau mau dipisah Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa ya berarti 6 semuanya ya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim dan Al-Quran. 6. Jelas ya? Kalau Suhuf Musa dianggap Taurat, berarti kitab yang kita kenal cuman berapa? Cuman 5. Jelas ya, ya? Terlepas perselisihan para ulama antara Taurat dengan Suhuf Musa itu satu atau tidak satu, walau alam yang rajih pada jamaah Suhuf Musa lain dengan kitab Taurat sebagaimana yang masyhur di kalangan para ulama kita menyebutkan demikian. Taib. Nah, itu diantara poin penting ya. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan diantaranya yang kita ketahui adalah ada 6 ya. 6 kalau Suhuf Musa dan Taurat berbeda ya. Taib. Kita lanjutkan. Qala Syekh Hafizahullah taala nomor berapa tadi? 123 cuma ya. Taib. Wal kutubil munazzala 'alal mursalina. Taib. Dan kita ahlu sunnah atau kami ahlu sunnah meyakini beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Berarti semua kitab al-munazzalah, semua kitab diturunkan sumbernya dari Allah yang ada di atas langit. Allah istiwa di atas arsy, disampaikan oleh Jibril maka diturunkan semuanya ya. Alal mursalina, kepada para rasul. Nah, ini perkataan Syekh di sini. Muallif mengatakan alal mursalin, tidak dikatakan kepada para nabi karena demikian jemaah. Nabi itu tidak diberi kitab.
kecuali Nabi Daud saja. Nabi itu kitabnya ngikut kepada yakni rasul-rasul atau nabi-nabi sebelumnya. Yang diberi kitab itu hanya rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Dulu sudah kita bahas. Kalau nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang meneruskan syariat sebelumnya. Adapun rasul membawa syariat yang baru, itu rasul. Maka setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin, dan kami ahli sunnah bersaksi bahwa mereka ada di atas kebenaran yang nyata. Taib. Syekh mengatakan sekarang, Syekh Fauzan Habibullah menjelaskan min usulil imani wa arkanihi al-iman bil kutubil lati anzalaha Allahu 'ala ar-rusul li hidayatil khalqi. Di antara usul atau prinsip dasar iman dan di antara rukun iman adalah iman kepada kutub, bukan kitab tapi kutub, yakni kitab-kitab yang Allah menurunkannya kepada para rasul. Untuk apa hikmahnya? Kata beliau, satu, lihidayatil khalqi, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Makanya orang yang beragama dengan agama yang kitabnya dari Allah itu tenang hidupnya, karena akan mendapatkan petunjuk. Orang yang ittiba kepada kitab Al-Quran, ittiba kepada sunnah Nabi, akan tenang. Beragamanya tenang jemaah. Beragamanya akan tumakninah, karena dia dasarnya jelas, bukan akal, bukan khurafat dasarnya. Ya, beda dengan ahli bid'ah. Beragama mereka nggak pernah tenang selamanya, karena mereka bukan didasari dengan kebenaran, bukan didasari wahyu. Fallahu ta'ala anzalal kutuba 'ala rusuli min kalamihi wa wahyihi wa tashri'ihi. Maka Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab tersebut melalui rasul atau para rasul dari kalangan manusia, itu min kalamihi. Ini semua kitab-kitab itu kalamnya Allah. Wa wahyihi, dan wahyu, wa tashri'ihi, dan syariatnya. Jadi kalamullah itu bukan hanya Quran. Kalamullah itu juga Taurat kalamullah, Injil kalamullah. Ya. Taib. Anjalaha 'ala rusul, diturunkannya kepada para rasul untuk apa? Liyuballighuha ila umamihim, untuk disampaikannya kitab-kitab tersebut kepada umat-umat mereka. Fiha, di dalam kitab-kitab itu al-awamir, ada perintah-perintah, wa fiha nawahi, ada larangan-larangan. Terlebih-lebih Quran jemaah. Dan tandanya di Quran, kalau ada perintah larangan itu biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalau antum dapati di Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua faedah di situ. Yang pertama, ayat itu berarti madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah berarti. Karena kalau waktu di Mekah enggak ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Tapi setelah di Madinah, setelah hijrah, dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Makanya karakter Makkiyah itu ayatnya keras-keras. Oh, keras radikal jemaah. Lah, keras tegas gitu. Jahannam, ancaman-ancaman neraka. Enggak ada sikapnya tegas. Nah, kalau yang Madaniyah itu lemah lembut karena akan menyampaikan kepada orang yang memang sudah beriman. Tapi kalau di Mekah periode sebelum hijrah kan Abu Jahal yang disampaikannya, Abu Jahal, Abu Lahab, beda karakter ayat. Tapi kalau yang sudah di hijrah di Madinah lembut, maka diseru ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fara'aha sam'ak. Kalau engkau dengar Allah mengatakan di Quran ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga, maka perhatikan. Fa innahu khairun yu'mar, karena ada kebaikan yang akan diperintah, wa syarrun yunha'an, dan kejelekan yang akan dilarang oleh Allah. Maka ayat larangan, ayat perintah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wa fiha syar'ullahi jalla wa ala, dan juga di dalam kitab-kitab tersebut ada syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Minha, di antara kitab-kitab tersebut, masammahu Allahu, apa ya ada yang Allah sebutkan ya fil Quran, di dalam Al-Quran.
Nah, wa minha ma lam yusammihi, dan diantaranya ada yang tidak Allah sebutkan. Yang disebutkan dalam Quran kita tahu tadi ada berapa? Ada 6. Hanya 6 saja. Yang lainnya kita tidak tahu. Ya, kepada Rasul siapa? Karena Rasul juga banyak. Yang kita ada nama-nama Rasul yang kita tidak tahu. Ya, seperti dalam hadis 313 lebih Rasul itu. Kalau Nabi 124.000 Nabi. Nah, wa nahnu nu'minu bi jami'il kutub, dan kita ahli sunnah mengimani semua kitab-kitab ma sammahu lana wa ma lam yusammihi, baik yang Allah sebutkan namanya kepada kita di Quran atau yang tidak disebutkan namanya kepada kita. Nah, kat Taurati, seperti Taurat allati anzalaha ala Musa, yang Allah turunkan kepada Musa. Ini yang disebutkan di Quran tadi sudah kita sebut. Wal Injili, seperti Injil alladzi anzalahu ala Isa, yang Allah turunkan kepada Isa. Wal Qur'ani, dan juga seperti Al-Quran yang disebutkan Allah dalam Quran tentu. Ini yang Allah turunkan anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waz Zaburi alladzi anzalahu ala Daud, dan Zabur yang Allah turunkan kepada Daud. Allah Ta'ala berfirman, wa ataina, dan kami telah memberikan Daud kepada Daud Zabura, itu kitab Zabur. Wa suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syekh enggak nyebut Musa ya. Nah, Syekh Fauzan enggak nyebut suhuf siapa? Musa. Ini kemungkinan beliau berpendapat kalau suhuf Musa adalah Taurat. Itu. Baik, tidak masalah. Fa nu'minu biha kulliha, maka kita ahli sunnah mengimani semua kitab yang Allah sebutkan tersebut semuanya. Wa naha, dan kita mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut fi maslahatil khalqi wa hidayatil khalqi. Jadi di antara hikmah diturunkannya kitab-kitab adalah satu, untuk kemaslahatan makhluk, yang kedua petunjuk bagi makhluk, yang ketiga wa iqamatil hujjah, untuk menegakkan hujjah. Jangan sampai di hari kiamat kelak manusia mengatakan, ya Allah saya enggak tahu jalan kebenaran karena enggak ada petunjuk pedomannya. Nah, tidak, Allah sudah turunkan kitab. Nah, maka perhatikan Syekh mengatakan di sini, faman amana bi ba'dil kutub, siapa yang beriman kepada sebagian kitab-kitab, wa kafara bi ba'dihha, dan mengingkari sebagian kitab-kitab, maka tidak faedah. Imannya kepada kitab tidak faedah, karena iman kepada kitab harus semuanya, jangan dibeda-beda. Ya. Maka kalau iman sebagian, kufur kepada sebagian, fahuwa, maka dia dianggap kafirun bil jami', maka dianggap kufur kepada semua kitab. Sama hanya kepada Nabi, sudah kemarin kita bahas. Mengimani satu orang Nabi atau mengimani semua Nabi, tapi satu Nabi, dua Nabi gak diimani, sama dengan kufur kepada seluruh Nabi. Makanya kata Allah ketika menceritakan kaum Nabi Nuh, kadzabat qaumun Nuh, kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul, padahal yang didustakan cuma seorang itu. Siapa? Kaum Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh toh, tapi dianggap telah dusta kepada seluruh para rasul. Sama halnya orang yang mendustakan satu kitab saja berarti sama mendustakan atau kufur kepada seluruh kitab. Kenapa? Karena semua kitab li'annaha kullaha min kalamillah, karena semua datang dari Allah dan semuanya kalam Allah. Taib. Fala yazujul imanu bi ba'diha wal kufur bi ba'dil akhar. Maka tidak boleh beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Mana dasarnya jemaah? Al-Baqarah ayat 85. Qala Allah Ta'ala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din? Apakah kalian mengimani sebagian kitab, ya, dan mengingkari sebagian yang lain? Ini adalah kebiasaan Yahudi. Ya, fama jazaa'a man yaf'alu dzalika minkum ila khizyun fil hayati dunya. Maka tidaklah ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut, yakni mengimani sebagian kitab, mengkufuri sebagian, itu tidak ada balasan kecuali kehinaan, khizyun. Di mana hinanya? Fil hayati dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Nah, jadi tidak boleh mengimani hanya sebagian kepada kitab-kitab, tapi harus semuanya. Wa kadzalikal kitabul wahidu,
Demikian pula wajib kita untuk mengimani ya Al-Kitabul Wahid, satu kitab ya, suatu kitab yajibul imanu bihi kulli ya, yaitu mengamalkan seluruh isinya, wal amalu bihi ya, mengamalkan, mengimani seluruhnya, mengamalkan juga seluruh isinya. Fala na'khudh, dan tidak boleh ma yuwafiqu, kita mengambil apa yang yuwafiqu sesuai syahwatina, syahwat kita saja, wa nada'u ma yukhalifuha, sementara kita menyelisihi, meninggalkan apa yang berlawanan dengan hawa nafsu. Kan sebagian kita nih kaum muslimin begitu. Kalau giliran salat ya diamalkan, tapi giliran ayat hizabnya enggak dipakai, ribanya enggak diamalkan. Yani Allah melarang riba tapi ribanya dikerjakan. Ini berarti mengamalkan sebagian amalan yang ada dalam kitab dan juga meninggalkan sebagian. Jadi apa yang ada di Quran seluruhnya jemaah kita amalkan, dan larangan-larangan kita hindari, kita jauhi. Lalu faman jahada kitaban min kutubillah, siapa yang mengingkari suatu kitab di antara kitab-kitab Allah, au ba'dun minal kitab, atau mengingkari sebagian dari isi suatu kitab, au kalimatan, atau satu kalimat saja minal kitab. Perhatikan, au harfan, atau satu huruf saja minal kitab, maka bahwa kafirun, dia kafir billahi azza wajal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, Syekh Fauzan ketika mengatakan dia kafir, ini bukan mengkafirkan personal orang, bukan. Mengkafirkan yang sifatnya umum, yakni sebuah amal. Ahli sunnah jemaah membedakan antara amil dengan amal. Amil yakni pelaku. Ahli sunnah membedakan antara menghukumi amil dengan menghukumi amal. Beda dengan orang khawarij. Kalau khawarij enggak dibedakan itu antara amil dengan amal. Kafir ya kafir sudah, ya orang-orangnya juga kafir. Maka ahli sunnah tidak demikian. Sehingga dalam kaidah tidak seharusnya orang kafir dalam perbuatan, kafir pula dalam personality orang tersebut. Tidak harus demikian. Maka juga kita punya kaidah, tidak setiap orang yang berbuat syirik haruslah dia jatuh kepada, tidaklah setiap orang berbuat syirik harus pula disebut musyrik. Tidak setiap orang yang berbuat kufur harus dihukumi orangnya kafir. Karena memponis kepada amil harus terpenuhi syarat dan tidak ada penghalangnya. Apa syaratnya? Yang pertama ilmu. Penghalangnya apa? Ya lawannya berarti apa? Al-ilmu. Lawannya apa? Al-jahl. Syarat yang kedua al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar. Apa lawan al-ikhtiyar? Ikhtiar dulu, antum tahunya apa? Ikhtiyar. Ikhtiyar itu jemaah dilakukan atas kerelaan, bukan dipaksa. Berarti lawannya apa? Penghalangnya al-ikrah, dipaksa. Jadi, contohnya Ammar bin Yasir mencaci maki Rasul itu kan kekufuran. Tapi karena dipaksa itu tidak berdosa jemaah. Ya. Ketika Ammar bin Yasir dipaksa mau dibunuh, disuruh caci maki Rasul, nanti dilepas dari azab, dari siksa oleh orang-orang musyrikin. Maka Ammar bin Yasir mencaci maki Rasul dan memuji berhala. Ini kekufuran bukan? Kekufuran. Apa kafir Ammar bin Yasir? Nangis dia datang kepada Rasul. Lalu Nabi tanya, "Kaifa tajidu yakni imanaka fil qalb?" Bagaimana kamu mendapati imanmu dalam hati? Kata Ammar, "Tuma'ninah dalam iman ya Rasul." Kalau masalah iman enggak masalah ya Rasulullah. Kata Nabi, "In adu fa'ud." Kata Nabi, kalau mereka mengulangi menyiksamu dan suruh caci maki saya lagi enggak apa-apa, kata Rasul. Subhanallah. Jadi tidak sembarangan, tidak setiap orang yang jatuh kepada kekufuran harus diponis apa? Kafir. Ammar bin Yasir caci maki Rasul. Ini enggak main-main. Enggak ada loh jemaah caci maki Rasul lupa, itu enggak ada lupa. Makanya enggak diberi udzur lupa itu. Ya. Kalau salah keliru ngomong, mengucapkan kata-kata kufur bisa dimaafkan ketika lupa.
Contohnya ada orang saking gembiranya sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi wa anna rabbuk, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking kelirunya karena saking gembiranya, itu dimaafkan. Tapi mencaci maki Allah, caci maki Rasul, ngomong lupa, nggak ada ampun jemaah. Kok bisa lupa? Masa Allah dicaci maki lupa? Nah, ini nggak ada ampun. Tapi ketika dipaksa mencaci maki boleh. Terus yang keberapa? Apa yang pertama? Al-ilmu lawannya al-jahil, al-ikhtiyar lawannya al-ikrah, al-qasdu disengaja. Jadi kalau orang berbuat kekufuran tidak sengaja tidak apa-apa. Lawan al-qasdu disengaja apa jemaah? Tidak disengaja apa bahasa Arabnya? Al-khata. Al-qasdu lawannya al-khata. Taib. Lalu di antara syarat adalah para jemaah yang disebut dengan ada mutakwil. Nah, jadi mentakwil ya, ini tidak dikafirkan. Oleh karenanya tidak ada ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah. Dia berbuat kekufuran sebenarnya. Dia mengatakan Allah tidak punya tangan, kekufuran. Karena tangan menurut Asy'ariyah apa? Kekuatan. Berarti dia ingkari sifat Allah, kufur ini. Namun karena pengingkarannya dengan sebab takwil yang salah, tidak dikafirkan. Ya. Jadi Asy'ariyah tidak kafir. Beda Jahmiyah. Jahmiyah itu 500 ulama di zaman dikafirkan. Jahmiyah, karena memang banyak kesesatannya. Taib. Nah, kemudian mana tadi? Ya, selesai. Masuk ke poin berapa coba? 124. Ini poin penting ini tentang masalah sikap ahli sunnah terhadap pelaku dosa besar. Ya, poin yang ke-24. Baik. Summa qala al-muallif rahimahullah taala. Oh, taib sebentar. Tentang iman kepada kitab, itu manusia ada 3 golongan kesimpulannya sebagaimana dijelaskan Syekh tadi. Golongan pertama, man amana biha kullaha, orang yang beriman kepada kitab seluruhnya. Dan ini siapa? Orang-orang beriman ahli sunnah wal jamaah. Nah, Al-Baqarah 285. Ini golongan pertama, yakni orang yang beriman kepada kitab semuanya tanpa membeda-bedakan. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbil alamin kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu. Tidak membeda-bedakan baina ahadin min rusulih. Surah Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, man kafara biha kullaha, kufur kepada semua kitab. Siapa ini? Orang musyrik dan orang-orang kafir. Musyrik seperti musyrikin Quraisy misalnya. Kafir ya seperti orang kafir selain Yahudi Nasrani. Jelas? Selain Yahudi Nasrani. Taib. Termasuk ateis, ya termasuk. Adapun yang ketiga mungkin antum tahu jawabannya, siapa dia? Tadi sudah, iman semuanya ahlu sunnah atau orang beriman, kufur semuanya musyrik dan kafir. Sekarang yang ketiga antum tahu berarti siapa? Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Yahudi dan Nasrani? Iman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Dasarnya Al-Baqarah 91. Al-Baqarah 91 dasarnya. Demikian pula tadi Al-Baqarah 85. Taib. Ternyata ada yang keempat. Berarti berapa macam? 4 golongan manusia. Mungkin maksudnya yang sesatnya 3, taib, yang benar 1. Oke, 4 semuanya. Yang keempat siapa berjamaah? Man amana biha zahiran wa kafara biha batinan. Yang iman kepada kitab itu secara zahir namun batinnya kufur. Jelas. Siapa dia? Orang-orang yudhirul iman wa yubtinul kufra. Orang yang menampakkan iman namun menyembunyikan kekufuran. Siapa dia? Al-munafiqun, orang-orang munafik. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Baik, kita masuk sekarang bab yang baru, pembahasan tentang sikap
ahli sunnah wal jamaah terhadap pelaku dosa besar. Adzan, fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tadi kesimpulan setiap rasul itu ada kitabnya, terdapat dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus kepada manusia rasul-rasul kami, kata Allah. Lalu bil bayinat, dengan membawa penjelasan. Maksud bayinat yakni hujah-hujah dan mu'jizat-mu'jizat. Lalu wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama para rasul tersebut apa? Al-kitab. Maka disimpulkan dengan ayat ini surah Al-Hadid tadi bahwa setiap rasul ada kitabnya, ya. Baik. Kita lanjutkan. Kata Syekh Hafizahullah, wa nusammi ahla kiblatina. Ini perkataan muallif Syekh Abu Ja'far al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wa nusammi ahla kiblatina muslimina mu'minin. Dan kami ahli sunnah, gitu ya. Ahli sunnah menamakan ahla kiblatina, ahlul kiblat kami, maksudnya orang-orang yang satu kiblat dengan kami salatnya, yaitu muslimin. Mereka disebut muslimin dan orang-orang mukmin. Artinya tidak mengkafirkan terhadap dosa dan kemaksiatan yang dilakukan selain kesyirikan. Ya, jangan sampai orang berbuat dosa langsung dikafirkan, bukan lagi disebut orang Islam, karena ini adalah akidahnya siapa? Siapa jemaah? Orang-orang Khawarij. Maka Syekh mengatakan hada minal aqidah. Kata beliau, ini adalah bagian dari akidah, ini akidah kita ahli sunnah. Annahum manataqa bi syahadataini, bahwasanya siapa yang mengucap dua kalimat syahadat wastaqama alaihima, dan dia istiqomah di atas dua kalimat syahadat tersebut, maka fa'inahu muslim, maka dia adalah orang Islam. Nah, menghukumi seorang itu muslim jamaah ada dua hukum. Satu, hukum orang Islam secara zahir, ya. Jadi kalau ada orang sudah bersyahadat, ya, dan menampakkan melaksanakan konsekuensi dua syahadat ini, maka kita katakan dia muslim. Adapun kalau hakiki tidaknya, ini kita tidak tahu jemaah. Ini kita tidak tahu, maka kita serahkan dia kepada Allah. Makanya hakikat orang Islam yang sejati adalah harus terpenuhi 3 poin atau 3 syarat. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Yang kedua, wa muqtadahuma, menunaikan konsekuensi 2 kalimat syahadat. Salat, zakat, puasa, yakni mengamalkan syariat. Ini enggak cukup, harus yang ketiga, walam ya'ti binaqid, dan tidak melakukan pembatal Islam. Nah, inilah harus muslim sejati ini. Adapun kita hanya menghukumi kalau orang Islam, orang kalau sudah syahadat ya sudah dianggap muslim secara zahir, dan kita bermuamalah apa yang kita tahu secara zahir. Adapun urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kafir masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita anggap dia sebagai muslim. Masalah hatinya kita tidak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita anggap dia saudara kita muslim, gitu ya. Taib. Walau saudara, kita anggap dia muslim, orang yang sudah bersyahadat, istiqomah menjalankan 2 syariat, 2 kalimat syahadat, walau saudara minhu, walaupun muncul darinya, ya, ba'dul ma'asi, sebagian dosa-dosa maksiat, jadi tetap dia muslim. Walau kanat minal kabair, walaupun dosa itu juga dosa besar seperti berzina. Orang Islam yang berzina kita katakan dia tetap muslim. Mukmin, iya dia juga mukmin, namun tentu karena zinanya mukmin yang berkurang imannya. Disebut istilah lain mukmin naqisul iman, atau mukmin muslim, atau disebut al-mu'min al-fasik al-milli namanya. Fasik al-milli,
Fasik milli itu arti millah. Millah artinya ini fasik tapi masih dalam koridor, masih dalam agama Islam. Karena fasik ada dua, ada fasik yang keluar dari agama, kafir, ada fasik masih dalam lingkungan atau dalam lingkup masih dalam Islam. Karena orang berzina tidak menyebabkan keluar dari Islam, maka dia fasik. Namun fasiknya fasikul milli namanya. Jadi boleh muslim naqisul iman atau mukmin naqisul iman atau fasikul milli, orang yang berbuat dosa dari kalangan kaum muslimin. Wa madamati al-ma'asi duna syirki. Namun syaratnya selama maksiat itu bukan kesyirikan. Jelas ya? Maka dia tetap muslim. Namun muslimnya seperti apa? Tentu tidak sempurna. Maka kata Syekh, walakin yakunu musliman naqisal Islam wa naqisal iman. Namun muslimnya muslim yang kurang apa? Islamnya atau kurang imannya. Ya. Wa fasikon atau muslim yang fasik. Fasiknya fasik apa tadi disilakan? Fasikul milli. Walakinnahu la yuhkam. Hanya saja tidak tidak dihukumi bikufrihi dengan kekufuran in kanat ma'asihi duna syirki, apabila maksiatnya itu bukan atau bukan ya, tapi di bawah kesyirikan. Ini terjemahan yang bagus, yang paling tepat itu bukan selain syirik tapi di bawah kesyirikan. Karena ada dosa selain syirik yang sudah diampuni Allah. Apa itu? Ya kekufuran, ya pembatal Islam. Maka yang lebih tepat itu dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan. Nah, hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Inilah jamaah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. La yukaffiruna bil ma'asi allati hiya duna syirki. Ini tidak mereka mengkafirkan pelaku maksiat dengan sebab dosa yang bukan atau yang di bawah kesyirikan. Walakin yanqusu bihal imanu, namun iman tetap berkurang berarti. Wa sahibuha yafsuku biha al-fisqal asghar, dan pelakunya itu melakukan kefasikan dengan fasik kecil. Berarti ahli sunnah, dan ini diselisih oleh orang-orang Khawarij. Ahli sunnah membagi syirik dua, besar kecil. Kufur juga dua, besar kecil. Dosa juga dua, besar kecil. Fasik juga dua, besar kecil. Bahkan bid'ah pun dua. Cuman bukan istilah besar kecil kalau bid'ah. Apa itu? Bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah dalam hal hukum. Bid'ah yang menyebabkan kufur dan bid'ah yang hanya dia fasik, tidak sampai derajat kufur. Namun harus dibagi dua. Ya. Adapun orang-orang Khawarij tidak membagi dosa kepada dua bagian. Mereka membagi dosanya satu saja. Orang berbuat dosa kafir, imannya lenyap bukan berkurang. Ya. Adapun kita membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil, mana syirik besar, mana syirik yang kecil. Alladzi la yakhriju minal millah, yang mana kefasikannya tersebut tidak keluar dari millah. Maka disebut oleh para ulama istilah lain al-fasikul milli, kefasikan masih dalam koridor Islam. Khilafan lil khawarij, berbeda dengan orang-orang khawarij para jemaah. Alladzina yukaffiruna bil kaba'ir, yaitu mereka mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, wa yuhar, dan mereka menganggap semua dosa juga besar jemaah ya. Taib. Ada bantahan yang sangat menarik kalau antum berhadapan dengan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan penguasa dengan alasan tidak melaksanakan syariat Allah. Kata mereka, setiap orang yang tidak melaksanakan syariat Allah kufur, dan mereka nggak bisa membeda-bedakan besar kecil, pokoknya tidak melaksanakan syariat dia kufur. Maka kita kembalikan, kita balikin sama dia, sama mereka. Berarti antum pun kalau tidak melaksanakan syariat berarti antum juga kafir. Ya, sepakat. Taib. Antum ketika punya anak umur 10 tahun, dalam syariat Nabi Muhammad, anak 10 tahun kalau tidur harus dipisah. Harus dipisah, itu syariat Rasul. Kalau anak antum tidurnya satu ranjang, antum kafir. Setuju? Anda katanya gitu. Kafir antum. Karena antum tidak menjalankan syariat. Istri antum tidak berjilbab, kafir. Ya, kan itu syariat Allah. Jadi mereka tidak konsisten, mereka tidak adil.
Tidak fair mereka. Ketika pemerintah tidak melaksanakan syariat dikafirkan, tapi banyak umat Islam mereka sendiri bahkan, ya, bahkan mereka suka demo. Ketika demo mereka merusak, itu kan melanggar syariat. Ya. Bahkan ada juga yang demo tidak sholat. Nah, itu apa tidak lebih kafir juga? Ya. Taib, ini jemaah sekalian, orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa yuharijuna biha minal milah, mengeluarkannya dari agama. Bukan hanya itu, wa yukhalliduna sahibaha finnar, dan mereka menganggap kekal pelakunya di neraka. Jadi di dunia kafir, di akhirat kekal di neraka. Itu satu golongan. Golongan kedua, wa khilafan lil Mu'tazilah. Golongan kedua kaum Mu'tazilah. Bagaimana Mu'tazilah? Kalau Mu'tazilah, alladzina yukharijuna sahibal kabir minal Islam walakin la yudkhilunahu fil kufri. Mu'tazilah mengatakan orang yang berbuat dosa itu, orang berdosa keluar, ya, dari Islam, yakni bukan Islam, tapi juga tidak memasukkannya kepada kufuran, yakni tidak kafir. Jadi Mu'tazilah itu berkeyakinan di dunia nih, orang berbuat dosa itu katanya tidak muslim, tidak kafir. Lalu di mana posisinya? Fi manzilah baina al-manzilatain. Ada dalam satu tempat di antara dua tempat. Nah, tapi di akhirat mereka berkeyakinan bersama orang-orang Khawarij. Baik, nanti kita akan bahas panjang lebar tentang akidah ini, ya. Cuman sekarang simpulkan golongan ketiga, kaum Murji'ah para jemaah. Kaum Murji'ah. Bagaimana orang-orang Murji'ah? Kalau orang Murji'ah sebaliknya, orang berbuat dosa besar itu justru dia imannya sempurna. Jadi karena maksiat tidak ngaruh terhadap iman. Ini prinsip mereka. Maka dalam masalah pelaku dosa besar, manusia terbagi 4 golongan. Berapa? 4 golongan. Ini kita simpulkan jemaah, ya. Nanti pertemuan berikut kita akan lanjutkan secara rinci bagaimana akidah Khawarij, bagaimana akidah, rincian akidah Mu'tazilah, ya, di mana Mu'tazilah memiliki 5 prinsip dasar akidah. Kita kaji nanti. Nah, sekarang kita simpulkan terakhir. Manusia dalam mensikapi pelaku dosa besar, orang Islam yang berbuat dosa besar, itu manusia terbagi 4 golongan. 1, Khawarij, yang mengatakan di dunia dia kafir dan di akhirat kekal. Kalau yang mati belum tobat, kekal di nerakanya. Yang kedua, Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, di dunia dia mengatakan tidak muslim, tidak kafir orang berbuat dosa itu. Muslim juga bukan, keluar dari Islam. Karena dalam hadis mereka, dasarnya hadis di mana Rasul mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Mu'tazilah, Nabi bersabda, tidaklah orang yang sedang berzina itu ketika berzina dianggap beriman, yakni tidak beriman. Berarti memang orang yang berzina tidak iman, tapi enggak mau memasukkannya ke dalam kekufuran. Mereka ingin sok bijak tengah-tengah gitu. Saya enggak mau seperti Khawarij gitu. Tapi ya sama sesat juga gitu cuma. Jadi di dunia tidak muslim, tidak kafir. Kalau di akhirat, nah ini masalahnya. Di akhirat sama dengan Khawarij, apa katanya? Kekal di neraka. Yang ketiga, siapa jemaah? Kaum Murji'ah. Kata Murji'ah, orang yang berbuat dosa besar itu di dunia mukmin dan sempurna imannya karena dosa tidak ngaruh kepada iman, kata mereka. Di akhirat bagaimana? Ya masuk surga orang sempurna iman. Berarti dari sini enak enggak Murji'ah? Enak tapi sesat. Jadi enaknya pun enggak benar itu cuma. Nah, yang keempat, ahli sunnah wal jamaah. Tadi kata Syekh, ahli sunnah bagaimana? Orang berbuat dosa besar itu dia tetap mukmin, tetap muslim, tidak dikafirkan, tidak. Namun ada namunnya. Jangan katakan sempurna nanti jatuh seperti Murji'ah. Jangan kafir seperti nanti jatuh Khawarij. Atau tidak muslim, tidak kafir seperti Mu'tazilah. Jangan. Tetap mukmin, tetap muslim, namun naqisul iman. Naqisul iman. Atau istilah lain fasikul milli. Orang fasik namun tidak keluar dari Islam. Di akhirat, nah seperti siapa? Tidak seperti siapa-siapa. Pokoknya satu keyakinan. Apa itu? Tahtal masyiah. Dosa besar yo, selain kesyirikan atau di bawah kesyirikan, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya adabahu wa insya ghafarolah. Kalau Allah berkehendak, Allah adab sesuai kadar dosanya.
tapi kalau Allah berkehendak bisa jadi Allah ampuni dosanya. Makanya kata Allah dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan namun bagi siapa yang dikehendakinya. Ini adil, akidah yang adil para jemaah. Ini belum selesai bahasan ini, kita lanjut sikap ahli sunnah terhadap pelaku dosa besar. Nanti akan saya bahas secara rinci insyaallah. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.